Biarlah seperti pujian ini ya Abba ya Bapa, di setiap musim kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, sebab besar kasih setiamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 13 Maret 2024. Ya, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang ikut puasa 40 hari bersama-sama BMC New York. Kita sedang memasuki hari yang ke-7 dari puasa raya ini, ya. Saya lihat wajah-wajah yang ikut doa puasa sudah semakin langsing ya, luar biasa. Kemarin hari Minggu ada yang bersaksi, ya ini saya baru ikut puasa baru 3 hari ya, waktu hari Minggu kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Udah turun 3 pound katanya ya. Yang pertama, manfaat kalau kita puasa secara kesehatan, ada detox, racun-racun, sel-sel yang mati, semua itu diperbarui, dibuang ya, yang nggak berguna, kemudian terbentuk sel-sel baru yang akan menyehatkan tubuh kita. Yang kedua, secara rohani, kita yang ada di dalam Yesus akan membuat hubungan kita sama Tuhan semakin dekat, jam-jam doa kita akan semakin meningkat, sehingga kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita itu nggak ada apa-apanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan
dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak kecil, anak laki-laki, dia mau berulang tahun, ulang tahun yang kelima, ya. Nah, kemudian waktu jalan-jalan ke mall bersama dengan papa mamanya, maka anak itu melihat sebuah mainan mobil-mobilan, ya, itu kurang lebih ukurannya sekitar 20 cm lah, ya. Dan kemudian anak itu merengek-rengek minta sama papa mamanya dibelikan mobil-mobilan yang dia lihat di etalase toko itu, ya. Tapi karena sudah janji dari rumah, nanti kalau ke mall nggak beli mainan, maka anak itu cuma bisa merengek, terus merengek, terus merengek, ya. Dan kemudian papa mamanya bilang begini, ya sudah nanti lihat ya di hari ulang tahunmu yang sebentar lagi tiba tanggalnya. Maka pas ulang tahun anak ini, maka kemudian adalah sebuah kado yang diberikan oleh papa mamanya. Dan kemudian ketika kado itu dibuka, ternyata persis dengan apa yang diminta oleh anak itu waktu dia merengek-rengek di mall itu, maka mobil-mobilan yang diinginkan itu menjadi hadiahnya. Dan anak ini sangat senang, dia sangat bersuka cita dan dia bilang sama papa mamanya, papa mama itu baik banget, terima kasih, terima kasih. Dan kemudian kokonya yang umurnya jauh lebih tua, Bapak Ibu sekalian, dia bilang, Dek, dek kamu itu kok minta mainan ini, ya. Papa mama itu tempo hari sudah membelikan kado mobil-mobilan yang besar yang kamu bisa naik di dalamnya. Tapi karena kamu minta itu mobil-mobilan yang kecil, maka mobil-mobilan yang besar yang sudah papa mama beli itu ditukarkan, ya, dikembalikan sehingga jadi mobil-mobilan yang kecil ini. Maka itu anak itu, Bapak Ibu sekalian, mobil-mobilan yang dia miliki, yang dia kelihatan wow waktu itu, dan dia mulai sedih, ya kan, aduh kenapa ya, kok aku merengek-rengek minta mobil-mobilan ini. Nah, firman Tuhan memang berkata, Bapak Ibu sekalian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita boleh minta apa saja kepada Bapa di sorga. Dan saya percaya seperti yang ditulis di Yohanes pasal 15, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, pasti permintaan-permintaan kita tidak akan bertentangan dengan sorga. Kita boleh minta apa saja, kita boleh minta hal-hal apa yang ada di hati kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupa kita harus berkata begini, Tuhan, seperti yang setiap pagi kita doakan, biarlah kerajaanmu yang datang, biarlah kehendakmu yang terjadi. Karena Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, pasti memberikan yang baik dan yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Cuman kitanya aja yang nggak tahu. Kalau kita melihat peristiwa Yusuf tadi, dikatakan Yusuf itu ada di dalam penjara. Oh, Yusuf itu masih amat sangat muda, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita mengikuti kisah daripada Yusuf ini, ya, mulai masa mudanya itu dia kan sudah dimusuhin nih oleh saudara-saudara kandung dan saudara tirinya itu, sampai dia ditelanjangi, dimasukkan ke dalam sumur, ya, kemudian dapat PHP, dikeluarkan dari sumur, kemudian dijual menjadi seorang budak, ya. Dan kemudian setelah jadi budak, dia dibeli oleh Potifar, bekerja di rumah Potifar, karena Yusuf itu tidak mau mengkhianati tuannya Potifar, dan tidak mau
melakukan perzinahan dengan istri Potifar, Yusuf memilih untuk hidup berintegritas, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, coba sampai di sini kita lihat, apakah Yusuf itu dia tidak berdoa? Pasti dia berdoa, ya, pasti dia berdoa karena dia adalah berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 39 tadi dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ya, kita nggak pernah lihat bahwa Yusuf itu kemudian ngomel, bersungut-sungut. Nah, kalau kita membaca ayat ini kan aneh. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Lu Tuhan, kalau engkau memang menyertai aku, engkau mengasihi aku, mengapa semua ini terjadi? Ya kan? Kita sering mendengarkan hal itu, ya. Kalau ada orang-orang yang dalam kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya, kita itu seringkali timbul pertanyaan, ya. Katanya Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai aku, Tuhan mengasihi aku, tapi mengapa hal ini diizinkan Tuhan terjadi? Bapak Ibu sekalian, waktu kita ada di dalam proses dan kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Bapak Ibu sekalian, please jangan sampai ada di antara kita yang kemudian give up, ya. Buat Yusuf itu adalah sangat mudah untuk dia menuduh Tuhan, ya, mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil. Tapi karena Yusuf tidak melakukan itu, maka kalau kita baca ayat-ayat tentang Yusuf, ya, dalam berbagai kesedihan atau penderitaan yang dia alami dalam lika-liku kehidupannya, di situ terus ditulis Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Saya suka pakai istilah begini. Kalau pada zaman perjanjian lama, ada orang-orang yang disertai oleh Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Lebih-lebih kita yang ada di perjanjian baru, yang sudah membuka hati kita, yang percaya kepada Yesus. Bahkan karena kepercayaan kita kepada Yesus, kita diangkat, diadopsi, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini harus dicamkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dan sekali-kali dia tidak akan melupakan kita dan tidak mengasihi kita. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam doa puasa ini, mari kita terus naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita berpuasa, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Alkitab bilang kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menerima apa yang menjadi kerinduan dan doa-doa kita. Asal dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak sambil lalu. Lihat Bapak Ibu sekalian, Yusuf ada di penjara, ya. Tapi Yusuf itu menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Demikian juga buat setiap kita. Seharusnya kita yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita itu juga menjadi kesayangan dimanapun kita berada. Artinya begini, orang-orang itu kemudian menaruh simpati dan belas kasihan kepada kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar dari kitab Yesaya 49, ya. Waktu orang Israel pulang dari pembuangan di Babel menuju Yerusalem, dia pikir, ya kan, dia pikir Tuhan itu meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan sendiri berkata bahwa orang-orang yang membangun engkau
akan datang bersegera. Mengapa? Karena orang-orang Israel itu telah memperoleh kasih setia Tuhan. Demikian juga buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam keadaan-keadaan yang membuat hati kita mungkin merasa sesak, merasa kecewa, inilah waktunya kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Tadi pujian itu mengatakan di setiap musim kehidupan Tuhan itu menyertai kita. Apapun musim yang sedang kita alami pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun yang meragukan kasih setia dan cintanya Tuhan. Kepada Tuhan, jangan main perasaan, Bapak Ibu sekalian. Perasaan kita gampang berubah, perasaan kita gampang menipu. Maka itu saya sarankan, Bapak Ibu sekalian, ayo kita selain kita menyembah, memuji Tuhan, berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, ayo mulai rajin lagi membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab, ya, dengan sungguh-sungguh, jangan seperti orang lagi ngejar setoran. Tapi seperti kata kitab Mazmur, kita membaca Alkitab dan kemudian merenung-renungkannya, ya, sampai kita paham dan kemudian kita melakukannya dengan setia. Alkitab bilang di dalam kitab Ulangan pasal 11, di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk dan hukuman. Mazmur 91 yang setiap pagi kita gemakan. Dengan sengaja saya tidak mau menghafal ayat itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi setiap saya bersama-sama dengan Bapak Ibu membaca ini, saya membacanya dengan sungguh-sungguh dan sementara membaca itu saya terus diberkati, Bapak Ibu sekalian. Ya, tujuannya apa? Supaya kita merenung-renungkan dan kemudian kalau Bapak Ibu teliti, ya, terus dibaca dengan sungguh-sungguh, kita tahu kalau hati kita melekat kepada Tuhan itu terdapat di Mazmur 91 ayat 14. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ketika kita suka duduk di dalam perlindungan Tuhan di tempat yang maha tinggi, maka ada perlindungan daripada Tuhan. Waktu hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kita dari segala yang jahat. Yusuf boleh ada di dalam penjara, ya. Karena itu bagian dari proses, tapi tidak ada hal yang membahayakan yang boleh menjamah Yusuf. Ingat peristiwa Ayub. Ayub mengalami hal yang tidak baik karena memang sengaja Tuhan buka perlindungan itu sehingga iblis itu bisa membuat Ayub mengalami penderitaan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kemampuan kita. Ini harus kita camkan baik-baik. Ya, Yusuf terus disertai Tuhan, memperoleh kasih setianya meskipun dia ada di dalam penjara. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kita dengar orang-orang di penjara, itu kan tempatnya hampir 90% sekian kan orang-orang, memang orang-orang yang jahat, Bapak Ibu sekalian, ya. Hampir tidak ada kebaikan lah di dalam penjara, ya, sesama narapidana dan lain sebagainya. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai Yusuf, yang mengasihi Yusuf, maka nggak ada orang yang berani berbuat jahat kepada Yusuf itu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, biarlah di dalam doa puasa ini, ya, kita mau terus meningkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Seperti hari Minggu kemarin saya sampaikan bahwa doa puasa bukanlah alat transaksi. Kalau alat transaksi itu kan kalau aku bayar sekian aku dapat apa. Tapi doa puasa itu merupakan alat komunikasi untuk memperbarui, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya seperti Yusuf ini, ya, meskipun dia mengalami
banyak lika-liku dalam kehidupannya, hatinya itu Bapak Ibu sekalian tetap berpaut kepada Tuhan. Manusia, kata Alkitab, memang melihat rupa. Tuhan melihat hati. Ya, pada kesempatan doa puasa ini, biarlah hati kita juga didetoks Bapak Ibu sekalian ya. Dari hal-hal yang tidak benar, dari pengertian-pengertian yang salah tentang Tuhan. Itu harus dikeluarkan semua. Dan kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Sehingga hati kita penuh dengan firman Tuhan. Saya percaya tahun 2024 ini adalah tahun penuaian. Maka itu ada masa-masa di mana kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk doa puasa sungguh-sungguh. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 12 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, mengenai Bapak Ibu semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita senang mendengar janji manusia yang belum tentu digenapi, ya seharusnya kita harus lebih senang mendengar janji Tuhan yang pasti terjadi dan digenapi. Ya. Dengan jelas ayat ini berkata Tuhan nggak pernah punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Mungkin kita menuduh Tuhan, ya. Tuhan benci sama aku, Tuhan mau hidupku celaka. Tolak semua tipu daya dan tuduhan daripada iblis itu. Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan untuk kita. Rancangannya untuk kita adalah rancangan agar supaya kita memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Dan dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Maka itu pesan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, naikkan terus doa-doamu kepada Tuhan. Ada jaminan Tuhan akan mendengarkan doaku. Ayub, ya, nanti kalau ada waktu Bapak Ibu baca di Ayub 42, dikatakan ini sebelum waktu pemulihan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini Ayub dalam keadaan yang amat sangat buruk, tapi dia bisa keluar statement seperti itu dari mulut lidahnya. Dan kemudian dari Ayub 42 nanti akhirnya kita melihat bagaimana hidup Ayub dipulihkan. Tuhan mau hidup setiap kita dipulihkan. Keluarga kita itu ada dalam sasaran Tuhan untuk dipulihkan. Keuangan kita, pekerjaan kita Tuhan mau pulihkan. Kesehatan kita Tuhan mau pulihkan. Karakter kita Tuhan mau pulihkan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kerohanian kita Tuhan mau pulihkan agar kita kembali kepada kasih yang mula-mula dan on fire di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyertai dan mengasihi Yusuf pada perjanjian lama. Lebih-lebih kami ini Tuhan, anak-anak-Mu. Kami yakin, seyakin-yakinnya, Engkau menyertai dan mengasihi kami. Dan seperti firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, mulai sekarang kami mau tingkatkan jam-jam doa kami dengan Engkau. Kami mau menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Kami percaya ada jaminan
Doa kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.